Sesaat lagi Anda akan mengikuti Lintas Informasi Sepekan 104,5 FM Bahana Radio. Sobat, melandainya pandemi COVID-19 membuat Pemkab Ngawi lebih leluasa dalam mengelola anggaran. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR dengan diberikan alokasi dana sekitar 134,4 miliar untuk memperbaiki infrastruktur jalan rusak pada tahun ini. Hal ini seperti diungkapkan oleh Kabid Bina Marga DPUPR, Rahmat Fitrianto beberapa waktu yang lalu. Sobat, dana 134,4 miliar dibagi untuk 2 kegiatan dengan perincian 111 miliar untuk peningkatan kualitas 14 ruas jalan. Sisanya pemeliharaan berkala 2 ruas jalan berkategori rusak ringan. Anggaran rekonstruksi 4 ruas jalan lebih dari 15 miliar. Salah satunya Jalan Wali Kukun Gedung Gudel sepanjang 4,5 km dengan dana 18 miliar. Sedangkan 11 ruas lainnya dengan rentang anggaran dengan total 46,8 km dengan kategori selesai pada tahun ini. Sobat, Rahmat menyampaikan bahwa proses lelang 14 paket rekonstruksi dibagi menjadi 2 tahap, yakni periode Januari dan Februari, kemudian Maret dan juga April. Tahap pertama difokuskan untuk proyek anggaran besar. Persoalannya, sistem informasi rencana umum pengadaan atau SIRUP masih dalam error, sedangkan dokumen lelang sudah tersedia namun belum bisa diunggah. Sobat, DPUPR berharap proses perbaikan jalan pada tahun ini selesai lebih cepat, sebab kendala sebagaimana yang terjadi pada tahun lalu sudah tidak ada. Seperti halnya harmonisasi, pajak dan kepastian regulasi tentang pejabat membuat komitmen akan segera terselesaikan. Sobat, tingginya angka pernikahan dini di Ngawi menjadi topik pembahasan Kedutaan Besar Irlandia. Organisasi Nirlaba Equalita bekerja dengan Iris Aid, Rialtas, Nane Herman, Government of Ireland menggelar dialog kebijakan memerangi pernikahan dini. Diskusi lintas negara yang juga berkolaborasi dengan DPRD, Pemkab dan Pengadilan Agama bertajuk Pendekatan Kolaborasi dalam Mengatasi Praktik Pernikahan Anak. Diskusi tersebut melahirkan strategi-strategi guna mengurangi angka pernikahan dini di Kabupaten Ngawi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ketua DPRD Ngawi, Heru Kusnindar. Sobat, Pengadilan Agama mencatat 178 pasangan mengajukan dispensasi nikah sepanjang tahun lalu. Sebanyak 94 permohonan diantaranya dipicu faktor hamil duluan. Di tingkat Jawa Timur, pengajuan dispensasi nikah Kabupaten Ngawi dalam urutan 29 dari total 38 kota ataupun kabupaten. Sobat, Heru mengatakan, data PA harus disingkapi dengan serius. Pernikahan di usia muda dengan pertimbangan si perempuan telah berbadan 2 terlalu beresiko, baik untuk kesehatan sang ibu dan juga bayinya. Sobat, Agus Susanto, Direktur Equalita mengatakan bahwa pihaknya ingin membuat gerakan anti pernikahan dini. Hal ini disebabkan pasangan remaja secara fisik, psikologi, dan material belum siap untuk mengurangi bahtera rumah tangga. Sementara, Ohdran McMahon, Wakil Duta Besar Irlandia, mengatakan bahwa penanganan pernikahan dini masuk dalam program Kedutaan Besar atau Kedubes di negaranya. Equalita diganding kerjasama untuk pemenuhan hak asasi manusia atau HAM anak Indonesia. Sobat, Pemkab Ngawi berkolaborasi dengan Pemprov Jawa Timur untuk mempersolek saluran sungai di Desa Beran Ngawi. Pemprov berniat menertibkan bangunan liar di tepian kanan kiri kanal yang diapit Jalan Glatik dan Baitur Rahman tersebut. Saluran tersebut merupakan kewenangannya. Pemkab bersedia menyediakan lokasi relokasi dengan syarat kawasan ini yang disulap menjadi ruang terbuka hijau. Seperti diungkapkan oleh Bupati Ngawi, Oni Anwar Harsono, pengelola daerah irigasi atau DI, Kedung Putri, berkomitmen untuk memperindah area saluran sepanjang 500 meter. Sobat, Oni dan Wakil Bupati Ngawi, Dwiranto Jatmiko, mengecek langsung lokasi saluran sungai kemarin. Kondisinya memang tampak kumuh. Tepat di sebelah utara dan selatan bahu saluran terdapat beberapa bangunan ilegal. Penghuninya tidak mengantongi sertifikat hak milik tanah dan bangunan. Sobat, Pemkab Ngawi untuk daerah irigasi di Kedung Putri melintas perkotaan menjadi RTH berupa taman, fasilitas publik yang indah, bersih dan terawat, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat. Bisa juga untuk pusat kuliner atau kantong parkir kendaraan untuk mendukung Masjid An-Nur yang berada di utara sungai. Oni menambahkan, kehadiran taman juga dapat menghilangkan kebiasaan warga buang sampah di aliran sungai. Pihaknya meminta Pemprov mensosialisasikan terlebih dahulu tentang perencanaannya yang kemudian dipikirkan tindak lanjutnya. Demikian yang dapat kami informasikan dari Ngawi, kita kembali ke studio, silahkan.
Sobat, seluruh kepala desa di Kabupaten Ngawi mendapatkan arahan dan pembinaan dari Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono. Sebanyak 213 kepala desa dari 219 desa dan kelurahan di Kabupaten Ngawi mengikuti pembinaan awal tahun Iwal Pengalokasian Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau APBDes. Ada sejumlah hal yang ditekankan kepada para kepala desa tersebut. Para kades diminta memperhatikan fokus dengan pemerintahan desa sepanjang tahun 2023, yakni pembinaan rutin ini di awal tahun dalam pengalokasian anggaran dana desa untuk lebih fokus pemerintahan desa sepanjang tahun 2023. Bupati Ngawi menyampaikan, dalam pembelajaran APBDes, para kades di Ngawi diminta untuk memperhatikan skala prioritas kegiatan. Dalam hal ini, kegiatan harus mendukung kegiatan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Ngawi, visi misi Presiden RI, maupun kegiatan Pemprov Jawa Timur. 3 hal skala prioritas tersebut ditambahkan oleh Bupati Ngawi harus bisa masuk dalam kegiatan penyusunan APBDes yang kemudian akan dikawal bersama-sama agar bisa selaras dengan kegiatan di Kabupaten Ngawi. Lebih lanjut terkait pengawasan dalam hal penggunaan APBDes serta memastikan para kades untuk tidak melakukan tindak korupsi, Bupati Ngawi menjelaskan sejak dalam masa perencanaan dan penyusunan selalu melibatkan inspektorat. Tentu saja kita di inspektorat Probiti audit terkait mulai dari perencanaan kita ikutkan. Mengapa tadi ada inspektor, kita berharap pemerintahan desa itu dalam penyusunan APBD desa itu sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan APBD desa. Berawal dari perencanaan yang baik, tentu saja diharapkan implementasi dari program kerjanya juga baik. Nah, tinggal nanti bagaimana dalam mengimplementasikan dari program kerja yang sudah disusun di APBD desa. Sobat, berselang 6 bulan sejak soft launching Juli tahun yang lalu, dua rumah sakit baru di Ngawi belum menerima pasien umum. Pemkab Ngawi masih perlu menyelesaikan 2 syarat krusial sebagai syarat rumah sakit umum Geneng dan Mantingan beroperasi. Seperti diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, Heri Nur Fahrudin menyebutkan, salah satu syarat penyediaan ada 3 dokter spesialis, meliputi spesialis anak, anestesi, obstetri, dan juga ginekologi. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mewajibkan ketiganya tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah Geneng dan juga Mantingan. Sobat, Heri menerangkan, Kemenkes juga mengurangi angka kematian ibu hamil dan melahirkan. Sebanyak 28 ibu meninggal saat melahirkan dan 2 tahun terakhir ini, 6 diantaranya terjadi di sepanjang tahun. Pihaknya berusaha selanjutnya menambah dokter spesialis penyakit dalam dan bedah. Sobat, syarat untuk mengantongi izin operasional tersebut adalah Peraturan Bupati atau Perbub tentang tarif fasilitas kesehatan. Hasil rapat terakhir Dinas Kesehatan dengan Rumah Sakit Umum Dr. Suroto meregulasi bersifat universal. Peraturan yang dalam proses penyusunan, pijakannya bukan hanya Rumah Sakit Umum Daerah Geneng dan Mantingan, melainkan Rumah Sakit Umum Dr. Suroto. Dengan penyamaan, tarif ketiga fasilitas rumah sakit tipe C tersebut sudah ada nomenklaturnya. Terima kasih Anda telah menyimak Lintas Informasi Sepekan 104,5 FM Bahana Radio.